Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmanda Prasetyo Putra. Saya dari Prodi BK dengan NIM 231B10017. Di sini saya sebagai konselor yang mengatasi masalah tentang anak yang tidak berkembang dalam perkuliahan. Yang dimana saya di sini menggunakan teknik restrukturisasi kognitif, yang dimana itu menjelaskan tentang gimana cara merubah hal negatif ke positif. Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Alefian ya? Iya. Silakan. Ya. Gimana kabarnya Alefian? Alhamdulillah baik Pak. Kesini tadi naik apa? Naik sepeda motor. Aman ya? Alhamdulillah aman. Kalau boleh tahu di mana rumahnya? Di Arjasa Pak. Arjasa ini pasar. Ya betul lah saya. Oh, di sana. Saya juga ada saudara juga di sana. Sudah makan? Sudah Pak. Sudah. Suka kopi? Sudah. Oh, suka kopi? Ya. Bentar ya, saya ambilkan kopi. Oh ya. Ini saya ada kopi. Oh ya. Makasih Pak. Minum. Ya. Kalau boleh tahu di sini ada apa? Akhir-akhir ini saya kayak tentang tugas kuliah gitu Pak. Tugas kuliah Iya Pak. Kayak ini apa namanya? tentang perkuliahan. Iya tentang perkuliahan Pak. Kenapa itu? Saya kuliah ini kayak yang gak ada gunanya gitu. Kok bisa nggak ada gunanya? Apa penyebab nggak ada gunanya? Di awal masuk kuliah itu sampai sekarang terkait tugas itu ini Pak, apa namanya, teman saya tuh sering ini ngerjain tugasnya saya. Sering ngerjain tugasnya emasnya. Iya. Sedangkan emasnya sendiri. Sedangkan saya sendiri itu kayak kuliah tuh merasa gak guna. Terkait Pak, tugas saya tuh kayak dikerjakan sama temen gitu. Saya sampai sekarang ini kayak merasa gak guna kuliah gitu. Faktor penyebab emasnya ini nggak mau mengerjakan tugasnya sendiri itu kenapa? Awalnya kan tugas itu kan saya nggak tahu kayak apa tugasnya gitu ya. Saya tanya lah ke teman saya gitu. Nah teman saya tuh ngerjakan tugas juga. Saya kan cuma tanya ini apa namanya tugas itu seperti apa gitu. Nah teman saya tuh tiba-tiba langsung mengerjakan tugasnya saya Pak. Kayak dia tuh menganggapnya udah kamu terima beres tugasnya gitu. Itu karena ada kendala dari Mas Alefian sendiri atau gimana? Keadaan dalam. Gak ada kendala. Berarti kalau boleh tahu masalahnya itu kenapa kok bisa tugasnya itu diberikan kepada temannya sendiri? Awalnya kan saya mengerjakan sendiri gitu Pak. Ya. Nah kan saya nggak tahu tugasnya itu, makanya saya tanya gitu. Nah kalau teman-teman itu kayak apa ya, kalau misal saya ngerjakan tugas sendiri gitu, nanti dibilangnya sok tahu gitu. Pas saya selesai tugasnya teman saya itu belum selesai, dibilangnya nanti nggak solid gitu. Jadi saya itu pengen mengerjakan tugas bareng, tapi tugas yang saya dikerjakan sama temannya saya gitu Pak. Jadi saya tuh gak dapat apa-apa gitu dari kuliah itu. Berarti masalahnya Masnya ini kurang pede dengan hasil kerjanya Masnya sendiri atau? Iya betul Pak, kurang pede Pak. Kurang pede. Kalau misalnya Masnya ini ada kendala soal pengetahuan atau apa? Kalau soal pengetahuan sih kayak mata kuliah itu emang saya nggak paham gitu Pak. Jadi makanya terkait tugas itu saya lebih tanya ke teman gitu. Berarti Masnya di sini permasalahannya Masnya
kurang paham tentang mata kuliah dan perkuliahan ini berarti. Ya, betul. Di situ berarti masalahnya. Ngopi dulu dong, Iya. diminum. Ayo gimana? Ya, silakan. Gimana? Lebih rileks dengan kopi? Kurang dikit. Iya. Nah, di sini kan Mas Alifian sendiri kan kurang paham tentang perkuliahan dan kurang paham isinya perkuliahan tentang mata kuliah itu seperti apa dan gimana gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Mas Alifian ini kenapa begitu percaya, begitu yakin dengan teman Mas Alifian sendiri sehingga tugas Mas Alifian ini dipasrahkan begitu saja ke teman Mas Alifian, atau karena Mas Alifian memang benar-benar kurang paham, atau Mas Alifian gimana gitu, kalau boleh tahu bisa diceritakan. Untuk tugas-tugas mata kuliah itu kan saya ada nggak paham gitu Pak. Ya. Nah jadi saya tanya ke teman saya gitu kan, teman saya ini orang paling pintar di kelas gitu. Jadi saya tanya tugas itu seperti apa gini. Nah teman saya itu langsung jawab gini, udahlah tugasnya saya ngerjakan, kamu terima beres gitu, bilangnya gitu Pak. Terus Ya saya kayak nyaman lah gitu berteman sama dia gitu Pak. akhirnya tugas itu dipasrahkan begitu saja. Dipasrahkan gitu Pak. Nah, lalu Mas Alifian ini seperti itu, kira-kira kan tugasnya Mas Alifian belum tahu, ya kan? Ya. Dipasrahkan begitu saja ke teman Mas Alifian sendiri. Kalau begitu, Mas Alifian ini dapatnya apa kira-kira? Ya gak dapat apa-apa ya. Nah, itu masalahnya. Jadi Mas Alifian ini apa ya? Kalau bahas seperti ini nih, ada namanya rekonstruksisasi kognitif. Nah, Mas Alifian tahu tentang itu? Nah, itu apa ya? Seperti hal negatif yang merubah ke positif gitu. Yang awalnya Mas Alifian ini negatifnya memberikan tugasnya begitu saja kepada teman Mas Alifian sendiri, sehingga ya benar memang hasilnya bagus, nilainya itu A 90 ke atas atau bahkan 100 gitu. Tapi Mas Alifian kan nggak dapat tentang isinya tugas itu sendiri, pemahamannya gimana, terus pemaparannya gimana kan, tidak tahu, ya kan? Bener kan? Nah di situ Mas Alifian tentang apa ya, merubah hal negatif menjadi positif. Jadi yang sebelumnya seperti itu rubah, perlahan-lahan dirubah. Ya memang tidak instan, ya kan? Dirubah perlahan-lahan. Apa namanya? Ada banyak metode. Ya kan? Metodenya itu sekarang kan gadget ada, HP, ya, laptop, komputer kan banyak. Mas Alifian sendiri kan punya HP. Nah di situ Mas Alifian bisa belajar otodidak melalui YouTube, melalui Google. Sekarang nyebutnya Mbah Google, ya, Mbah Google. Google ada, terus ada salah satu aplikasi yang memudahkan zaman perkuliahan sekarang, yaitu namanya aplikasinya itu ChatGPT. Nah, di situ ChatGPT banyak mengandung apa ya? Mas Alifian tanya apa itu bisa jawab. Jadi tentang perkuliahan apa, kuliah itu gimana, itu bisa dijawab, dipaparkan di ChatGPT itu banyak. Jadi Mas Alifian kurang paham tentang perkuliahan apa, misalkan matkul kognitif gitu kan,
banyak. Kognitif itu apa dan ada berapa jenis kognitif itu banyak, di ChatGPT itu banyak. Jadi di situ Mas Alifian bisa menyimpulkan sendiri, bisa belajar sendiri. Nah, dari situ yang awalnya Mas Alifian tidak tahu tentang apa itu matkul yang Mas Alifian pelajari, nah dari situ bisa perlahan-lahan Mas Alifian akhirnya tahu, dan perlahan-lahan Mas Alifian bisa mengurangi seperti contoh yang itu, memberikan tugas kepada teman. Nah itu bisa dikurangi. Akhirnya yang awalnya aku nggak tahu, yang awalnya saya pasrahkan kepada teman saya, akhirnya saya tahu sendiri. Ternyata itu gini, ternyata matkul ini isinya gini. Nah itu merubah kebiasaan negatif menjadi positif, itu Mas Alif ya. Nah, jadi gimana tentang teknik yang saya sampaikan ke Mas Opa? Mungkin Mas Opa sendiri ada pandangan untuk kedepannya gimana? Untuk pandangan saya sih seperti ini, Mbak. Semisal ada mata kuliah yang saya agak paham, mungkin saya tulis di buku atau di handphone. Nanti saya pelajari sendiri yang seperti sampean sampaikan. Saya akan lihat di aplikasi ChatGPT ya, Pak. Ya. Mungkin saya cari di ChatGPT dan saya coba mengerjakan sendiri, Pak. Mencari tahu sendiri tentang mata kuliah tersebut. Nah itu ide bagus. Kalau gitu kan Mas Alifian sendiri kan bisa belajar dari yang awalnya Mas Alifian nggak tahu, akhirnya menjadi tahu. Terus yang Mas Alifian tidak bisa mengerjakan, akhirnya bisa mengerjakan. Jadi tidak perlu minta bantuan kepada teman Mas Alifian sendiri. Kalau seperti itu kan mohon maaf, membodohkan Mas Alifian sendiri, ya kan? Dan Mas Alifian dapat apa dari memberikan tugas kepada teman Mas Alifian? Kan nggak dapat apa-apa, dapat nilai bagus. Cuma permasalahannya kan Mas Alifian tidak bisa apa-apa, tidak tahu tentang matkul tersebut itu isinya apa, jadi gitu, ya kan? Nah jadi gimana ini Mas Alifian mungkin sudah merasa rileks dengan beban Mas Alifian sendiri atau masih ada unek-unek? Sudah tidak ada unek-unek. Sudah merasa enjoy. Sudah tahu kedepannya mau kayak gimana? Tahu. Aman ya. Aman. Jadi kalau boleh tahu semester berapa Mas Alifian? Semester 4. Oh semester 4 ya? Masih baru ya. Terhitung masih baru. Jadi mumpung masih semester 4 ya kan, belajar. Jadi ya itu kan banyak metode, banyak yang mempermudah perkuliahan. Contohnya aja GPT itu mempermudah. Dulu tidak ada GPT, jadi sekarang mempermudah. Seiringnya zaman itu mempermudah. Jadi jangan merasa Mas Alifian nggak guna atau apa, ya kan? Jadi jangan seperti itu. Coba belajar, dikembangkan sendiri. Nanti hasilnya kedepannya Mas Alifian ini tahu sendiri kedepannya seperti apa, perkembangannya nyampe mana. Mungkin kalau mau konsultasi lagi ke sini boleh, ada permasalahan lain boleh. Jadi itu Mas Alifian ya. Belajar, semangat Mas Alifian. Masih semester 4, masih baru ini, ya kan? Ya. Masih panjang waktunya. Jadi nggak ada kata terlambat Mas Alifian. Oke. Jadi gimana Mas Alifian? Ya mungkin saya coba untuk belajar sendiri mulai besok. Ya harus itu sih. Mungkin ada pertanyaan lain atau permasalahan lain? Tidak ada. Enjoy ya, sudah paham ya. Ya. Mau kopi dulu? Oh ya. Atau masih mau makan atau mau? Udah usah. Mungkin itu saja nih Pak. Itu saja ya Pak. Ya. Makasih Pak udah kasih. Sama-sama. Saya sebagai konselor memang ngasih pandangan Mas Alifian. Ya. Makasih Pak, saya mau ada acara dulu. Ada acara? Langsung
langsung lanjut pulang atau masih kemana? Langsung lanjut ke acara. Acara. Ya, Pak. Silakan. Ya, makasih Pak. Ya. Kopinya di bawah. Oh, Ya. makasih Pak. Ya, hati-hati ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam.